Rasinda pada malam hari Testing. ini. Halo, selamat malam. Ya, pada malam hari ini. Cek. Selamat malam. Cuma suaranya kok agak kecil ya. Bentar, mungkin Ya, Sobat Rasinda, kita masih menunggu supaya suaranya bisa jelas semua. Tetapi pada malam hari ini, mari Sobat Rasinda yang saat ini bisa berinteraksi melalui komentar di Facebook Rasinda Solo. Selamat malam, sudah kedengaran? Sangat jelas Pak. Jelas, sangat jelas. Siap. Malam hari ini Sobat Rasinda, pada malam hari ini Sobat Rasinda akan ditemani oleh host kita, yaitu Sobat Digdoyo. Beliau adalah seorang pengusaha, seorang ahli teolog, dan beliau cinta Tuhan. Dan malam hari ini menemani kita menjadi host di program Sejati. Dan malam hari ini juga sebagai narasumber Bapak Pendeta Junedi Ginting yang akan membawa kita kepada program ini. Sekarang apa ini, Mas? Sobat Rasinda, pada malam hari ini saya kembalikan kepada Sobat Digdoyo. Silakan. Menunggu co-host. Oke. Menunggu co-host. Mari silakan Sobat Digdoyo. Halo co-host. Sudah lebih dari 13 menit ini. Di sini loh. Halo. Sobat Joko Digdoyo. Halo. Gak ada suaranya, El. Noel, gak ada suaranya. Mute-ku di mana nih? Sebentar. Ayo, bukain. Dah, ya. Mana aku host ya? Sobat Rasinda, pada malam hari ini, ya, cek. Sobat Digdoyo sudah dengar suara saya? Jelas. Suara cukup jelas. Sobat Rasinda, saat ini kita akan masuk dalam program Sejati, dan waktu dan tempat saya persilakan untuk Sobat Digdoyo membawakan program Sejati pada malam hari ini. Terima kasih untuk Sobat Musi Teja, atau saya singkat Sobat MT gitu aja ya, sebagai co-host yang luar biasa. Terima kasih. Ini agak mundur karena kami mengikuti KKR online. Ya, baik. Kita mulai bahwa Shalom semuanya. Selamat malam buat Rasinda yang berbahagia. Ya, malam ini saya sungguh bersukacita ya bisa hadir kembali menjumpai Sobat Rasinda yang berbahagia. Ya, setelah minggu yang lalu kami Sobat Sejati hadir pertama kali, atau dalam bahasa Jawa launching, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jawa alon man launching. 2 minggu yang lalu, ya tanggal berapa tuh? 26 dikurangi 14. Ya, tanggal 12 berarti ya. Tanggal 12 yang lalu kami memperkenalkan diri, ada satu program baru yang kemudian disebut Tahap Sejati atau Program Sejati. Singkatan dari apa? Mungkin dari pendengar sudah pernah tahu? Ya, singkatan dari Sentuhan Jiwa, Damai di Hati. Ya, benar. Kami berharap supaya program yang kami selenggarakan ini, sajikan ini bisa menyentuh jiwa dan tentunya juga mendamaikan hati para Sobat Rasinda yang berbahagia. Ya, secara singkat, sebagai gambar program ini bentuknya bermacam-macam. Ada konseling, ya seperti malam ini. Kita akan mengadakan konseling karena 2 minggu yang lalu ternyata animo atau respon dari Sobat Rasinda begitu antusias
dan mengerucut kepada konseling gitu ya. Ya, terus terang ini melampaui ekspektasi kami. Ini luar biasa, kami berterima kasih kepada sobat-sobat Rasinda. Dan kemudian juga bentuk yang lain khotbah nanti bisa dalam rekaman audio juga video. Kemudian juga ada edukasi, lalu bisa kesaksian ya, kita semua sedang persiapkan. Kami bersebelas sudah. Jadi sobat Sejati ini ada 11 personel. Ya seperti kesebelasan sepak bola. Dan ada 4 pemain cadangan begitu. Atau 3-4 pemain cadangan. Tapi jangan salah, pemain cadangan di Sobat Sejati ini justru luar biasa. Yaitu menjadi senjata pamungkas nanti. Acara-acara yang kita akan sajikan di waktu-waktu yang akan datang. Iya. Sebagai gambaran juga kami ini adalah berlatar belakang macam-macam pekerjaan dan pelayanan kami. Itu sebabnya mengapa kami memakai ini belangkon. Disebut belangkon. Ada tulisannya Sobat Sejati, sentuhan jiwa, damai di hati. Ini adalah sebenarnya produksi dari Sobat Dimblang. Kita sebut Sobat Dimblang karena namanya Diman spesialisasi belangkonnya handmade. Nah, ini luar biasa handmade. Tapi di sisi lain memang kalau saya sih karena untuk menutupi botak ini. Ya Sobat Rasinda yang terkasih, yang berbahagia, kita akan juga mengadakan ini konseling ya. Kita akan dipandu oleh narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan. Kalau beberapa waktu yang lalu ada peraih perunggu Olimpiade cabang badminton, namanya adalah siapa? Anthony Sinisuka Ginting ya. Ya, ini namanya ada mirip-mirip sih. Namanya adalah Junedi Ginting ya, mungkin masih ada saudara ini, ada alur darah, nanti bisa berkenalan lebih jauh. Sobat Junedi Ginting ini adalah seorang gembala sidang yang menggembalakan di gereja GKRI, Gereja Kasih Karunia Indonesia. Jadi Sobat John Gin saya singkat ya. Selain gembala, latar belakangnya sebenarnya malah insinyur pertanian, juga S2 teologi. Jadi ini luar biasa. Selain menggembalakan juga ahli pertanian. Lalu selain itu juga sebagai ketua Yayasan Duta Pembaharuan. Ini bergerak pada pelayanan pemulihan luka batin. Dan sudah dilakukan sejak 2006. Berarti sudah 15 tahun. Luar biasa. Sungguh pengalaman yang kita akan nantikan nanti dalam konseling malam ini. Juga mengajar pemulihan luka batin sampai keliling Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, baik secara tatap muka atau face to face maupun online. Baik, Sobat Sinda yang berbahagia, kita akan langsung saja narasumber kita sambut Pendeta Insinyur Junedi Ginting, Master of Art. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus ini judulnya apa dan seterusnya. Mari. Ya, selamat malam Sobat Sejati, selamat malam juga kepada Sobat Radio Rasinda. Kami bersyukur kami bisa memakai radio ini untuk kita berbincang-bincang bersama-sama.
dan tentu saja yang kita perbincangkan itu adalah hal-hal yang sangat up to date gitu ya, yang dekat dengan kita dan kemudian kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini yang saya angkat adalah luka ayah dan luka ibu. Saudara, kita tahu bersama bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan kita itu juga karena kita memiliki orang tua yang tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna karena kakek nenek kita juga tidak sempurna, dan seterusnya sampai kepada, kalau kita urut-urutkan, Adam dan Hawa pun adalah manusia yang tidak sempurna ketika dia jatuh di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya mengapa orang tua kita juga memiliki banyak kelemahan dan banyak kekurangan di dalam hidupnya. Bahkan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, juga kita tidak sempurna. Nah, saudaraku, ini kemudian berakibat luka. Ya, luka itu muncul karena ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu dari ayah atau dari ibu kita. Bayangkan kalau ayah dan ibu kita itu adalah orang yang terluka, maka mereka pun biasanya pada umumnya melukai anak-anaknya. Nah, oleh karenanya sangat penting kita untuk menyelesaikan luka-luka ini. Mengapa malam hari ini kita angkat mengenai luka ayah dan luka ibu? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan biasanya orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling melukai hati kita. Kalau orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, biasanya kita tidak terlalu bermasalah dengan mereka karena ya tidak ada ikatan apa-apa gitu ya. Nah, ketika luka ayah, luka ibu ini diberikan atau diturunkan polanya itu kepada anak-anaknya, atau katakanlah kepada saya, maka saya dengan cara sadar atau tidak sadar juga akan menurunkan kepada anak-anak saya. Contoh, saudaraku, sahabat sejati, ya. Kalau kita dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang disfungsi, maka disfungsi itu menular. Ya, katakanlah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab menjadi seorang ayah, maka kecenderungan anak laki-lakinya pun akan tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan anaknya yang perempuan? Anaknya yang perempuan biasanya mencari laki-laki yang mirip dengan ayahnya, yaitu yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Dan inilah yang seringkali membuat disfungsi itu tidak pernah selesai dan terus turun-temurun. Contoh yang real, Bapak Ibu, yang kita juga lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada keluarga yang dalam tanda kutip atau bisa kita katakan ekonominya tidak beruntung, maka seringkali kalau kita berbicara dengan dia, dia akan mengatakan begini, nggak apa-apa, kakek nenek saya juga seperti ini kok. Saya bisa begini ya sudah bersyukur. Nah, seakan-akan itu sesuatu yang sudah disematkan di dalam dirinya bahwa dia tidak akan bisa lebih daripada kakek neneknya dan seterusnya. Ya, nah itu kalau tidak kita selesaikan luka ayah dan luka ibu ini, maka kita pun akan meneruskan kepada keturunan yang berikutnya. Nah, demikian Sobat Jokodik, terima kasih, dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi, tentu kita sangat senang. Wow, luar biasa. Terima kasih Sobat John Edi Ginting. Wah, ini sungguh jelas ya, meskipun baru pembukaan nih. Tadi dikatakan, ya luka ayah, luka ibu. Nah, untuk luka aku gimana? Luka aku itu bukan luka saya, tapi lukaku pemain bola. Ada pemain bola namanya luka aku, dia lucu juga ini. Wah, Sobat Rasinda yang berbahagia, tadi kalau boleh saya tangkap satu yang terpenting adalah selesaikan
masalah ayah, ibu, dan selesaikan. Ini yang sangat penting. Nah, sebelum atau sambil nunggu pertanyaan dari Sobat Rasinda, Sobat Sejati, kita akan tanyakan kepada Sobat John Gin, ini untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau boleh dikatakan konselor gitu ya, ini Sobat John Gin ini konselor yang sudah malang melintang ini di dunia konseling ya. Silakan, mungkin penyelesaian masalah seperti apa? Jadi apakah kalau dokter fisik itu kan disuntik, diberi obat gitu ya. Kemudian mungkin ada pemeriksaan di lab dan seterusnya. Nah, ini gimana ini kalau dalam luka ayah, luka ibu, dan lukaku? Oke, silakan Sobat John. Baik, Sobat Jokodik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini sebetulnya harapan kita. Nah, saudara, bagaimana cara menyembuhkan luka ayah, luka ibu? Yang pertama dulu adalah kita punya kehendak. Itu sangat penting ya. Nah, dalam kehendak ini saya mau sampaikan begini. Tuhan memiliki kehendak yang sangat besar supaya kita itu pulih. Supaya hidup kita itu bisa menikmati kasih Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja memiliki kehendak yang sangat besar, tentu kita harusnya juga memiliki kehendak. Nah, jadi bagi setiap orang yang memiliki kehendak untuk bisa dibereskan, ini sudah satu bonus yang luar biasa. Lalu yang kedua, karena luka ayah, luka ibu ini kemungkinan besar itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupan seseorang, maka juga melalui proses yang tidak mudah. Kita membutuhkan waktu yang juga cukup panjang. Ada yang cukup panjang, ada yang kadang-kadang kalau konseling dengan kami itu 6 bulan, ada yang bahkan ya sebetulnya konseling itu nggak pernah selesai gitu ya. Karena setiap kali Tuhan bukakan sesuatu dalam diri kita, kita butuh orang, teman akutabilitas. Orang yang bisa menolong kita, orang yang kita bisa percaya, orang yang sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami kita. Nah, uniknya kalau luka ayah, luka ibu ini, kita bisa lihat seseorang itu dari reaksi yang dia munculkan. Orang yang terluka, saudaraku, adalah orang yang juga melukai orang lain. Jadi kalau ada orang yang sedang terluka, kecenderungannya melukai orang lain itu sangat besar. Jadi kalau saya belum selesai dengan luka ayah, luka ibu saya, maka orang yang pertama saya lukai adalah istri saya, anak-anak saya. Gitu. Nah, reaksi itu seringkali dianggap biasa. Padahal sebetulnya itu nggak biasa. Dan biasanya dikeluhkan oleh pasangan kita, tetapi kita sendiri merasa bahwa kita baik-baik saja. Nah, oleh karena itu jangan disepelekan kalau di dalam keluarga kita sudah ada sesuatu yang rasanya kita perlu dilayani di situ, cepat-cepatlah mencari orang yang bisa kita tempat kita untuk berbicara. Nah, reaksi yang muncul itu biasanya ada 4, Sobat Rasinda dan Sobat Jokodik. Yang pertama adalah pelarian. Pelarian ini ada 2, pelarian pertahanan diri atau pelarian pertahanan diri, ataupun dia membuat defense mechanism di dalam dirinya. Satu, lari keluar, atau dia bertahan dengan dirinya. Nah, ini sama-sama sebetulnya sedang membuat benteng. Ya, banyak benteng-benteng yang dibuat oleh seseorang itu. Contoh Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya itu dia habiskan hanya untuk mencari uang, mencari harta. Sudah punya mobil 1, apakah cukup? Oh belum, harus 2. Kalau ada mobil keluaran baru, beli lagi. Ya, pokoknya harta, duit. Apakah dia tidak tahu di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita tidak boleh hidup kita itu menggantungkan diri kepada harta? Dia tahu, tetapi karena dia merasa dengan cara mengumpulkan harta itu kemudian dia bisa diterima,
ya dia lakukan itu. Ada juga orang yang memiliki mekanisme yang lain adalah pelayanan. Seringkali orang berpikir pelayanan itu baik. Iya baik memang pelayanan, tapi kalau ada motivasi di belakang pelayanan itu supaya dia bisa diterima oleh orang, supaya dia bisa dianggap baik oleh orang lain, atau setiap kali dia pelayanan kemudian dapat pujian, tepuk tangan dari orang, dan di sana seperti batinnya kemudian terpenuhi gitu ya. Nah, atau orang menghakimi. Nah, penghakiman ini pun sebetulnya satu sesi yang sangat layak kita renungkan ya. Penghakiman itu bukan tidak ada kejadian yang dia sampaikan itu. Apa yang dia katakan itu benar. Tetapi firman tidak boleh kita menghakimi. Ya. Jadi kalau ada orang yang menghakimi, sebetulnya dia sudah menempatkan Tuhan di dalam diri orang lain. Dan reaksi yang keempat adalah kepahitan. Wah, ini kepahitan ini firman Tuhan mengatakan kalau tidak diselesaikan kepahitan, maka kemudian itu bisa mencemarkan dan menjadi akar pahit, gitu ya. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang yang luka, seperti pertanyaan Sobat Jokodik tadi, bagaimana? Yang pertama ada kemauan dan kerinduan untuk pulih, lalu yang kedua kita lihat reaksi. Nah, memang saudaraku, untuk masuk ke sana membutuhkan waktu. Reaksi-reaksi yang dimunculkan oleh orang-orang ini, 4 reaksi yang kita bahas tadi itu, cara melayaninya 4-4-nya berbeda. Nah, puji Tuhan kalau nanti ada yang bertanya, kemudian kita sudah bisa masuk kepada bagian-bagian itu. Itu dulu Sobat Jokodik. Terima kasih. Sobat. Ya. Iya. Ya, Sobat Dikdoyo dan Sobat Junaidi Ginting, malam hari ini ramai sekali di Facebook. Jadi saya akan bacakan untuk Sobat Junaidi Ginting sebagai narasumber pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Marni. Malam Pak, mau menanyakan bagaimana untuk bisa mengampuni, sebab sangat sulit mengampuni dan melupakan. Sobat Rasinda dapat berinteraksi dengan kami di WA 0896 80 590 600 atau di telepon 0271 661806. Juga bisa komentar di radio Rasinda Solo di lewat Facebook pada malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak, yaitu malam Pak, mau menanyakan bagaimana untuk mengampuni sebab sangat sulit mengampuni dan melupakan. Yang kedua dari Sobat David Eko bertanya, Pak, dalam budaya timur ada kalanya maaf hanya sebuah etika belaka. Bagaimana supaya ini bisa menjadi solusi akibat luka batin tersebut? Ya, silakan Joko Dikdoyo, monggo Bapak Sobat Joko Dikdoyo. Iya, luar biasa. Ini saya sangat bersukacita dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari yang pertama Ibu Marni tadi ya. Yang kedua nanti ada Bapak David Eko. Yang pertama, bagaimana sih untuk bisa mengampuni? Itu ternyata sangat sulit untuk orang-orang tertentu. Dan juga untuk melupakan. Wah, ini satu paket ya. Satu paket yang tidak enak ini. Kalau paket yang enak makan steak atau makan bakso, ini paket yang tidak enak ini. Tidak bisa mengampuni dan tidak bisa melupakan. Silakan untuk langsung dijawab oleh narasumber Sobat kita, Sobat Junaidi Ginting, John Gen. Mari silakan. Ya, terima kasih Sobat Jokodik, dan terima kasih juga untuk Sobat Ibu Marni yang satu bentuk pertanyaan yang sangat mendarat gitu ya, karena memang salah satu kunci dari pemulihan adalah adanya pengampunan. Nah, saya hanya sedikit mencoba dulu untuk mendefinisikan pengampunan itu apa sih gitu ya. Banyak orang yang menganggap pengampunan itu sama dengan melupakan. Nah, pengampunan di dalam pemulihan itu bukan melupakan.
Tetapi pengampunan di dalam pemulihan itu adalah melepaskan hak. Nah, ini definisi yang menarik. Mengapa melepaskan hak? Apa yang kita lepaskan? Pengampunan di dalam definisi pemulihan adalah melepaskan hak kita untuk marah dan melepaskan hak kita untuk menghakimi. Jadi ketika seseorang memahami apa arti pengampunan, maka sebetulnya pengampunan itu kemudian menjadi gaya hidup. Mengapa, Sobat Marni? Ketika kita merasa bahwa pengampunan itu melepaskan, maka setiap kali kita mengampuni, maka kita merasa beban kita itu terlepas. Apakah peristiwanya kita bisa lupakan? Oh, belum tentu. Memori kita menurut beberapa orang lebih canggih daripada memori ataupun CPU-nya komputer gitu. Dia masih ingat peristiwa-peristiwanya. Coba kita ingat ketika kita berumur belasan tahun, ketika kita SD, kelas 2, kelas 3, itu banyak memori yang kita masih ingat, apalagi memori khusus gitu. Kita masih ingat bagaimana orang tua kita memukuli kita, mempermalukan kita gitu, kita masih ingat. Tetapi kita mengerti kalau pengampunan itu adalah melepaskan, dan setiap kali kita disakiti oleh orang lain dan kita melepaskan beban itu, maka dalam tanda kutip ya, ini bukan negatif, maka pengampunan itu menjadi sebuah kecanduan di dalam hidup kita. Itu luar biasa ya. Nah, oleh karenanya di dalam doa Bapa kami, kalau kita baca di dalam Matius 6, itu ada satu bagian yang luar biasa di bagian akhir. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita buat kalimat interrogatifnya, itu menjadi sesuatu begini. Tuhan, saya tidak perlu Engkau ampuni kalau saya tidak mengampuni orang lain. Tapi kalau kita mengampuni orang, maka itu menjadi model bagaimana Tuhan mengampuni kita. Memang Sobat Marni, saya menyadari apa yang Ibu katakan itu tidak salah. Mengampuni itu sulit, mengampuni itu susah. Apalagi lukanya masih basah gitu. Apalagi lukanya itu masih berdarah-darah, itu mengampuni tidak gampang. Oleh karenanya mari kita datang kepada Kristus. Pandang Dia dan dengar apa yang Dia katakan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pada waktu Yesus disalibkan, salah satu kata yang Dia katakan juga adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu Sobat Marni yang bisa saya berikan buat pengampunan itu menjadi model dan akan kita kecanduan dengan mengampuni. Terima kasih Sobat Jokode. Ya, wow, luar biasa. Ini banyak firman Tuhan yang disampaikan dan itu menjadi satu dasar yang kuat di dalam menyelesaikan masalah perihal mengampuni dan melupakan. Saya tadi juga tertarik ada istilah luka masih basah, betul ya. Jadi ibarat luka fisik itu kalau masih berdarah, masih diperban itu memang rasanya sakit. Tetapi meskipun sudah kering, misalkan luka masih sudah kering, itu kalau kena goresan lagi itu bisa sakit lagi gitu ya. Nah, ini ya tadi sudah sangat jelas ada ayat-ayat yang disampaikan, terlebih kalimat Tuhan Yesus waktu di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wow, ini saya juga suka sekali dengan ayat ini dan juga belajar untuk mengaplikasikannya. Sobat meskipun sulit ya. Ya, ini ya. Banyak yang komentar di Facebook, Sobat. Jadi dari Lau ada, dari Boyolali, Sobat Rudi Kristianto dari Boyolali, kemudian dari Ngawi juga hadir, Timur Sate Gule. Nah, kemudian dari Tangerang juga masuk, yaitu Bapak Tri Y Hadi Sutarjo. Jaka M dari Karanganyar juga hadir, Diabres juga hadir. Kemudian malam hari ini ada pertanyaan kembali yang menarik ini. Banyak pertanyaan untuk kita pada malam hari ini, khususnya untuk Bapak Junaidi Ginting. Untuk yang sebentar saya akan bacakan. Ya. Dari Kania Marianto, Shalom Pak,
kita memang diajari untuk mengampuni, tapi kalau orang yang kita ampuni selalu dan selalu membuat kita sakit hati, pelajaran teguran apa yang diberikan supaya sadar dan tidak lagi menyakiti. Nah, kemudian selanjutnya dari Pramitya Widya Siwi. Selamat malam Bapak penyiar, Bapak Junedi, Bapak Jokotik. Saya sangat diberkati dengan share pada malam hari ini. Saya semakin yakin Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala luka batin. Mohon didoakan. Kemudian kembali lagi Bu Marni, karena tadi menanggapi Bu Marni Pak Junedi Ginting, yaitu tapi sulit Pak, tolong didoakan. Ya, mari silakan Sobat Jokotik ataupun Sobat Junedi Ginting, silakan menanggapi. Baik. Oh, ini tadi ada banyak sekali ya. Ini yang tadi ada Sobat David Eka belum terjawab juga ini. Maaf itu hanya etika belaka, benarkah itu? Ya berarti ada motivasi. Ya, ini kemudian orang yang tadi dari Kania Mario ya, orang yang selalu menyakiti itu supaya sadar, supaya tidak nyakiti lagi itu gimana sih? Nah ini waduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tapi yang terpenting juga akhirnya mohon didoakan ya. Jadi nanti di akhir dari acara ini tentunya kita akan doakan. Nanti mohon co-host Sobat MT untuk mendoakan ya nama-nama yang tadi sudah disebutkan. Langsung saja silahkan narasumber Sobat Junedi Ginting untuk Terima kasih Sobat pertanyaan Jokotik. Menarik pertanyaan Sobat Kanya Marianto. Kalau ada orang yang kita sudah ampuni dan kemudian dia menyakiti kita lagi, bagaimana supaya dia menyadari dan sadar kalau yang dia lakukan kepada kita itu benar-benar menyakitkan kita gitu ya. Oke, saya akan coba untuk menjawab. Apa yang ada pada kendali kita itu yang bisa kita kendalikan. Ya. Kalau apa yang tidak ada di dalam kendali kita, maka kita sampai kapanpun tidak bisa mengendalikan. Contoh umpamanya, kalau kita sedang nyetir ya, kemudian kita ambil jalur sebelah kiri, artinya posisi kita sudah benar, secara undang-undang kita tidak salah, tetapi dari depan sana ada truk yang datang, dan dia melawan arus, apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian bertahan di jalur itu dengan mengatakan, menurut undang-undang saya benar loh, saya ini nggak salah. Tentu tidak ya, kita akan minggir, kita akan cari cara bagaimana supaya kita bisa terhindar. Nah, dengan mengampuni juga sama. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Setiap kali orang menyakiti kita, tugas kita adalah bukan membalas, karena kita tidak punya hak untuk membalas orang, apalagi punya hak membalas dendam, kita tidak punya. Yang kita miliki adalah mengampuni. Dia sakiti lagi, kita ampuni lagi. Dia sakiti lagi, kita ampuni lagi. Mengapa Sobat Kanya Marianto, mengapa ini kita lakukan? Karena kita tadi sudah sepakat definisi pengampunan adalah melepaskan. Ya, jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, sebetulnya kita rugi. Ada beban di pundak kita yang sedang kita bawa kemana-mana. Semakin banyak orang yang kita tidak ampuni, semakin berat beban kita. Semakin banyak orang yang kita tidak ampuni, semakin sulit perasaan kita. Batin kita semakin terluka. Ya, jadi kalau pertanyaannya ini sangat bagus dan ini memang sering kali terjadi. Bagaimana Pak kalau saya sudah mengampuni? Kalau umpamanya suami istri ya, istrinya mengatakan, saya sudah mengampuni dia, tapi mengapa dia terus melakukan hal itu? Saya sudah mengampuninya, tapi kenapa dia terus memperlakukan saya seperti itu? Ya, sekali lagi jawabannya, kendalikanlah apa yang ada di dalam kendali kita. Dan yang tidak bisa kita kendalikan, biar Tuhan yang mengendalikan. Ya, jadi ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain,
maka Tuhan melindungi kita dan orang itu menjadi urusan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak kurang cara untuk menolong dia supaya dia sadar dan bertobat. Itu Sobat Jokodik, terima kasih. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali. Ini jawaban yang saya singkat dari jawaban tadi, bahwa yang penting adalah membalas, lalu ampuni lagi. Di dalam firman mengatakan bahwa ampuni sampai 77 kali ya. Ini kalau dihitung perlian itu 77 kali 7 itu 539 kali. Tetapi banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini bermaksud atau artinya tak terbatas ini ya. Karena Tuhan sendiri pun mengampuni juga tidak ada batasnya. Tapi seringkali orang juga mengatakan, wah kan Tuhan, kalau manusia ya ada batasnya. Ya. Nah, lalu poin yang berikutnya ini menarik, bahwa orang Jokodik, itu urusannya Tuhan. Sobat Jokodik. Oke, gitu ya. Ya, Sobat Jokodik. Oh, iya. Ternyata tidak hanya di komentar Facebook yang banyak, ini dari WA juga ada beberapa yang masuk. Dari nomor ini 089 sekian. Pak, saya ini mengalami luka batin dari kecil. Sebab dari kecil saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bagaimana menurut Bapak? Dia yang pertama, yang kedua, Bapak Junaidi Ginting, terima kasih untuk Bapak Junaidi Ginting, terima kasih untuk sharingnya, sangat diberkati. Doakan saya yang saat ini mengalami pergumulan keluarga, untuk suami saya yang tidak bekerja pada saat ini. Di 0812261200 sekian. Sobat Rasinda, Sobat Rasinda program sejati. Terima kasih untuk program ini. Kiranya program ini terus berjalan dan tolong doakan saya, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Ada 3 Pak yang saat ini saya bacakan. Mari ditanggapi, monggo silakan ditanggapi. Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Tadi ada 3, saya cepat bacakan supaya narasumber bisa menangkap ulang. Luka batin dari kecil ya, karena tidak dapatkan kasih sayang orang tua. Ini bagaimana? Kemudian doakan juga untuk pergumulan di mana suaminya tidak bekerja atau lagi nganggur ya. Kemudian yang ketiga nanti juga didoakan bagaimana seorang ibu rumah tangga yang mengalami KDRT. Wah, ini juga banyak yang mengalami hal seperti ini. Silakan untuk narasumber Pak Junaidi Ginting bisa dijawab, khususnya yang pertama tadi, luka batin dari kecil itu gimana ya? Karena dari kecil mendapat kasih orang tua, saya tidak tahu apakah orang tuanya pergi atau seperti apa, tidak terlalu jelas. Silakan Sobat John. Baik, Sobat Sejati, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa menduga bukan tidak ada orang tuanya gitu ya, atau mungkin juga nggak ada orang tua. Sebetulnya sama pada prinsipnya. Kalau masalah luka-luka batin, orang tua ada atau tidak ada itu sama-sama bisa melukai. Malah justru yang paling melukai adalah ketika orang tua ada tetapi dia tidak memberi pengaruh yang baik. Ya, mengapa orang tua kita tidak memberi pengaruh yang baik? Karena dia juga mendapat yang tidak baik tentunya dari orang tuanya, dan pola ini akan terus turun-temurun. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana? Kalau saya dari sejak kecil sudah mengalami luka batin. Nah, saya akan jelaskan sedikit lagi. Luka batin ini terjadi di dalam seseorang, akibatnya adalah ada kekosongan di dalam batinnya. Dan kekosongan di dalam batin itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan sendiri yang langsung mengisi luka itu. Ya, orang tua kita tidak bisa digantikan kasihnya oleh kasih manusia.
Saya pernah melayani seorang yang dia diangkat anak di tengah-tengah keluarga yang cukup berada, dan kemudian setelah dia berumur cukup tua, dia kemudian menemukan orang tuanya yang asli. Orang tuanya yang asli itu secara ekonomi tidak baik, gitu ya, tidak mencukupi sebetulnya. Sedangkan orang tua yang mengasuh dia itu adalah orang tua yang secara finansial cukup kaya. Tetapi mengapa dia konseling dengan saya? Karena dia mengatakan begini, sejak saya dibesarkan di dalam keluarga yang kaya itu, ternyata batin saya itu rasanya kosong, Pak. Batin saya itu tetap tidak bisa diisi oleh kasih sayang kedua orang tua angkat saya. Orang tua angkatnya baik. Orang tua angkatnya anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, pada waktu itulah kita berdoa supaya kasih Tuhan bisa mengisi hatinya yang luka itu. Jadi bagi yang bertanya tadi bagaimana? Ini kalau di dalam pelayanan kita ini membutuhkan konseling lanjutan ya. Kalau Sobat Rasinda, Radio Rasinda nanti mengizinkan, kemudian diperbolehkan, ini perlu dilayani. Karena ini memang pasti lukanya sangat dalam. Apapun prestasi yang dia kejar, apapun prestasi yang dia sedang lakukan, dia tidak akan pernah merasa puas. Karena batin itu masih kosong. Demikian Sobat Jokodik, terima kasih. Ya, Sobat Jokodik, Sobat Junedi Ginting, malam hari ini masih banyak lagi karena waktunya masih kurang 5 menit. Saya bacakan dulu, nanti bisa ditanggapi dengan singkat ya, Sobat Junedi Ginting. Halo, Met Malam, Sobat Sejati. Pak, mau tanya, seringkali saya seorang istri yang punya pasangan susah untuk minta maaf. Apapun pertengkarannya, saya selalu minta maaf. Apa emang laki-laki itu kebanyakan seperti itu, Pak? Sifatnya, bagaimana menyikapinya, dari Ibu Dea di Wonogiri. Selanjutnya, selamat malam Sobat Sejati. Mau tanya, bagaimana solusi untuk pribadi yang suka memendam emosi, bahkan menjadi dendam? Bagaimana memberikan konseling bagi orang tersebut, dari Ibu Vera di Jakarta. Selanjutnya, Shalom Pak. Apabila sakit hati namun ingin membalas dengan cara yang positif, misalnya dengan menunjukkan prestasi, tapi hati masih gregetan, masih ingat-ingat, apakah bisa mengampuni? Dari Balmon di Gresik. Satu lagi ya Pak ya. Malam Pak, saya tertarik dengan perkataan Bapak yang kita harus selalu mengampuni meskipun orang yang salah terus-menerus. Saya mau tanya, kalau kita ngalah terus, nanti orang yang tadi malah semakin egois gimana Pak? Kan malah kita nggak membawa orang tersebut semakin baik. Ini dari WA. Kemudian yang dari Facebook juga masuk lagi Pak. Terima kasih Pak untuk solusinya. Saya terberkati. Maju terus acara Sobat Sejati dan sukses Radio Rasinda. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Langsung aja ya, ini waktunya, karena langsung silahkan Pak Jonkin. Oke, Sobat Sejati, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu tidak mungkin kami bisa tuntaskan ya dalam waktu yang singkat ini, dan kami berterima kasih untuk sobat yang mulai bertanya. Nah, kalau ada tadi pertanyaan istri bertanya apakah semua laki-laki itu sulit untuk minta maaf, tentu tidak ya. Sobat Sejati yang ada di tempat ini tidak demikian. Pasti orangnya lembut-lembut karena mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, tetapi yang penting Ibu, Sobat Sejati, yang penting yang harus dilakukan adalah kami memang hanya bisa melayani atau mendoakan yang ada di sini gitu ya. Kalau ibu ingin suaminya berubah, ingin suaminya supaya memiliki hati yang lebih lembut, tentu nanti ada waktu-waktu di mana dia membuka hati. Lalu yang kedua, bagaimana solusi untuk pribadi-pribadi yang suka mendendam? Secara teoritis ini mudah, tetapi praktek tidak mudah. Mencari orang di mana orang itu bisa menjadi tempat yang dia bisa percayai. Harus hidup di dalam kelompok yang benar, atau dengan kata lain seperti di depan tadi saya katakan, hidup dengan akuntabilitas. Orang yang hidup
dengan orang-orang yang berakuntabilitas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita dengan menyendiri dan sendiri. Harus ada orang lain di mana tempat kita bisa menumpahkan isi hati kita. Apabila sakit hati itu dengan cara membalas berprestasi. Nah, ini ada lagi satu istilah namanya performance oriented, yaitu orang yang memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu dengan luka hati. Mungkin sobat sejati bisa berhasil dalam banyak hal, tetapi luka hatinya tidak akan pernah selesai karena ujungnya itu pangkalnya itu atau akarnya itu adalah luka hati. Walaupun sudah berprestasi sehebat mungkin, tidak akan pernah selesai kalau itu tidak diselesaikan. Lalu kemudian kalau ada, saya yang terakhir saya tidak begitu Palu mengampuni. Ya, saya ulangi ya, selalu mengampuni, tapi suruh ngalah terus gitu ya. Apa itu bahasa saya itu apa nggak malah ngelunjak gitulah. Kira-kira itu. Ya. Ini saya ada sedikit kesaksian begini. Kalau kita ingin mengubah orang lain, sebetulnya yang perlu berubah awal itu adalah kita. Ya. Nah, saya sedikit kesaksian, mungkin hanya 1 menit. Dulu saya banyak sekali tidak suka dengan sambal yang dibuat oleh istri saya karena sambalnya itu manis. Ya, orang Karo membuat sambal itu adalah cabai dan garam. Nah, istri saya selalu tambah gula. Bagaimana cara supaya dia bisa berubah? Ya saya mengubah diri saya dengan kata-kata yang berbeda, tidak marah, tidak membuang sambalnya, tapi saya mengubah kata-kata saya dan kemudian sekarang sambal istri saya sudah sama dengan sambal buatan ibu saya. Jadi perubahan itu diawali dari diri kita. Begitu sobat terkasih dan sobat Rasinda, Tuhan berkati. Tuhan memberkati luar biasa. Ini waktunya begitu cepat sekali ya. Ini tinggal 1 menit. Saya mohon nanti ditutup oleh co-host Sobat MT untuk mendoakan tadi mungkin singkat-singkat seperti itu. Tapi saya akan sampaikan dulu mungkin setengah menit aja bahwa acara kemarin artinya 2 minggu di bulan Agustus ini karena atas ya animo begitu antusias dari pendengar Sobat Rasinda sehingga bulan September kita akan adakan seminggu sekali. Jadi mohon bersabar, mungkin minggu depan, maksudnya Kamis depan ini bisa kita lanjutkan untuk konseling ini. Tapi tentu kita akan atur kemudian. Baik, silakan untuk co-host Sobat MT untuk menutup dengan doa dan seterusnya. Atau secara singkat ini tadi kesimpulannya coba saya setengah menit. Jadi luka ayah, luka ibu itu yang penting ini bahaya sekali karena akan mempengaruhi anak-anak. Kemudian tadi ada reaksi, ada 4 reaksi. Kemudian saya akan sampaikan yang poin penting ini yaitu bahwa untuk mengisi luka itu satu-satunya jalan adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan orang lain, bukan kekayaan, bukan benda-benda atau apapun untuk mengisi luka itu. Luka itu akan terisi, akan sembuh hanya Tuhan sendiri. Itu yang menjadi poin penting dalam konseling malam ini. Silakan Sobat MT untuk ya, terima menutup. kasih Sobat Dikdoyo, Sobat Junedi Ginting yang sudah memberkati Sobat Rasinda pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya menyapa untuk Sobat Kania Marianto, Sobat David Setiawan, kemudian Sobat Dumarni, kemudian Sobat Pramitya Widyasiwi, kemudian saya juga menyapa untuk Sobat Sudiman SIP, kemudian saya juga tidak lupa menyapa untuk Sobat Anggraini, Sobat Jaka, Sobat Tri, Sobat Timur Satigule, Rudi Kristianto, dan Sobat yang ada di WA yaitu Ibu Dea dari Jakarta. Kemudian Ibu Vera dari Jakarta, Ibu Dea dari Wonogiri, dan dari Gresik juga masuk. Kiranya program Sejati pada malam hari ini memberkati kita semuanya. Dan saya akan tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk
program sejati ini, kami percaya bahwa program ini menjadi berkat bagi para pendengar, para sobat Rasinda yang mendengarkan baik lewat radio, baik melalui Facebook. Yang saat ini juga bergabung, Engkau memberkati mereka yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan tolong Engkau yang memulihkan hati mereka dan menyembuhkan hati mereka. Yang terpenting adalah mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat Rasinda, terima kasih Sobat Junaidi Ginting, Sobat Joko Tikdoyo yang sudah melayani pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Satu pujian untuk Sobat Rasinda, tenang bersama GMS. Kesempatan hari ini Tuhan memberkati. Satu pujian untuk Sobat Rasinda, tenang bersama GMS. Kesempatan hari ini Tuhan memberkati. Satu pujian untuk Sobat Rasinda, tenang bersama GMS. Kesempatan hari ini Tuhan memberkati. Satu pujian untuk Sobat Rasinda, tenang bersama GMS. Kesempatan hari ini Tuhan memberkati. Satu pujian untuk Sobat. Seruan hatiku